betul-betul PDIP meninggalkan Pak Jokowi. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, edisi kali ini kita mengangkat judul Puan Maharani Nyapres, PDIP kritik Jokowi. Sobat sekalian, dalam beberapa hari terakhir ini memang ada fenomena yang cukup menarik, dan itu sangat tidak lazim. Seorang kepala negara, seorang presiden dikritik habis, dikritik tajam oleh partai pengusungnya sendiri. Sebuah partai di mana sebenarnya yang bersangkutan selama ini bernaung sebagai kader. Setidaknya itu yang dilakukan oleh PDI terhadap Joko Widodo yang selama ini memang kebijakannya agak kacau, khususnya dalam penanganan COVID-19. Tentu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang lain yang banyak menimbulkan kontroversi di publik. Sobat sekalian, atas kebijakan itulah kemudian kritik tajam datang silih berganti. Mulai dari politisi senior, Pak Masinton, bahkan juga turun tangan memberi kritik adalah Puan Maharani yang kita tahu selama ini adalah yang bersangkutan atau beliau adalah juga Ketua DPR RI. Sobat sekalian, sebenarnya secara konstitusi apa yang dilakukan PDIP Perjuangan gitu ya, apa yang dilakukan PDIP sebenarnya adalah hal yang memang harus dilakukan, baik dari tinjauan baik sebagai kepartaian maupun apalagi terlebih sebagai kader PDIP yang ada di DPR. Itu memang harusnya dilakukan karena kita tahu bahwa partai politik dalam fungsinya sebenarnya adalah juga berfungsi sebagai organisasi yang menyerap dan menyalurkan aspirasi publik. Bahkan partai politik sebenarnya adalah memiliki akses yang lebih dibanding organisasi lain dalam kerangka untuk memperjuangkan aspirasi publik. Termasuk bahkan lebih-lebih adalah PDIP sebagai partai pengusung atau yang kita kenal sekarang ini sebagai partai penguasa. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan partai dalam fungsi kepartaian maka secara konstitusi itu adalah sah dan harus dilakukan gitu ya. Terlebih kalau kita tinjau dalam posisi sebagai DPR, karena memang fungsinya DPR adalah dalam rangka untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah. Tentu kita harus dewasa memahami untuk memisahkan antara dalam posisi sebagai lembaga negara, yaitu adalah DPR, dengan lembaga negara sebagai kepresidenan gitu ya, apalagi dalam konteks kepartaian. Jadi kita harus dewasa untuk memisahkan itu. Hanya saja memang kemudian apa yang dilakukan sekarang ini oleh PDIP itu menjadi tidak lazim, dan memang sebelumnya hampir kita tidak pernah mendengar hal yang sama. Karena biasanya yang selama ini terjadi, dan itu juga dipraktekkan selama ini oleh PDIP sendiri, adalah apapun yang dilakukan pemerintah sebagai partai pengusung maka menjadi corong untuk memberikan klarifikasi dan memproteksi bahkan melindungi, seolah-olah semua yang dilakukan pemerintah itu adalah benar. Itulah drill yang biasa selama ini terjadi gitu ya. Sehingga ketika kemudian muncul kritik dari institusi PDIP gitu ya, atau baik itu sebagai kadernya sendiri, kemudian menyeruak kepada publik, dan muncullah pertanyaan di publik, apa sebenarnya motif di balik kritik itu? Karena sekali lagi ini tidak lazim. Apa pesan sebenarnya? Publik kemudian bertanya, apa pesan di balik yang akan disampaikan dari kritik tersebut? Karena seperti kita ketahui, dalam sebuah komunikasi selalu ada pesan yang dibawa oleh komunikan. Sehingga orang kemudian bertanya-tanya, apakah sebenarnya kritik yang dilakukan oleh beberapa kader PDIP selama ini kepada Pak Jokowi murni menjalankan fungsi kepartaian atau murni menjalankan fungsi sebagai DPR? Itu adalah sebuah tanda tanya besar yang kemudian harus dijawab juga oleh partai PDIP gitu ya. Itu yang kita lihat. Karena hanya saja memang karena juga memang pada saat bersamaan gitu ya, kita lihat di saat kritik begitu datang bertubi-tubi,
momen yang langka juga, momen yang bersamaan terjadi adalah pada saat ada bukan agenda gitu ya, tapi ada aksi yang dilakukan sampai ke pelosok desa, sampai ke beberapa daerah gitu ya. Itu kemudian ada pemasangan baliho seolah-olah mendeklarasikan diri bahwa Puan Maharani akan ada agenda nyapres di pemilu 2024. Ini kemudian publik ini bertanya-tanya, apa sebenarnya motif dibalik kritik kepada Pak Jokowi? Karena pada saat bersamaan justru Puan Maharani melalui tim atau organ atau apapun namanya gitu ya, itu kemudian melakukan aksi pemasangan baliho di mana-mana yang berkaitan, kita misalkan tanda petik gitu ya, seperti ada pesan di situ untuk mendeklarasikan diri, ada niat untuk nyapres di pemilu 2024 gitu. Terlebih lagi karena di channel ini juga memang kita pernah membahas bahwa selain Puan Maharani ada kader lain di partai politik PDIP gitu ya, yang bernama yaitu adalah yang justru banyak direspon di publik, yaitu adalah Ganjar Pranowo, yang secara popularitas dan elektabilitas sangat jauh sekali meninggalkan Puan Maharani. Bahkan sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa di channel ini kita pernah 2 kali membahas berkaitan dengan Ganjar dan Puan Maharani ketika lagi keras perdebatan gitu ya, saling menjegal ke sana kemari gitu ya. Di channel ini kita kemudian membahas ada beberapa analisis yang kemudian membaca bahwa ternyata kecenderungan Jokowi memberi dukungan politiknya bukan kepada Puan Maharani, tapi justru lebih cenderung memberi dukungan kepada Ganjar Pranowo. Walau-walau apakah itu betul atau tidak, tentu secara langsung itu tidak ada. Meskipun dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai fakta juga kita menemukan jejak gitu ya, bahwa beberapa ex relawan atau bahkan pendukung sekarang ini gitu ya, lawan Pak Jokowi, itu kemudian sudah mulai juga melakukan aksi lagi tanda petik untuk kemudian mencoba mengkampanyekan, memperkenalkan bukannya Puan Maharani tapi adalah Ganjar Pranowo. Apakah itu bentuk kemarahan walau-walau gitu ya? Apakah ada kaitannya atau tidak? Karena sekali lagi ini adalah 2 hal sebenarnya yang berbeda, meskipun dalam kaitan tentu sekali lagi ini komunikasi. Kita belum tahu apa pesan yang dibawa. Karena juga pada saat bersamaan memang bahwa ada peristiwa yang terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Sobat sekalian, Artelia Dahlan sebenarnya sudah mengklarifikasi bahwa soal kritik kepada Jokowi ini adalah bukan bentuk kemarahan gitu ya oleh PDIP kepada Pak Jokowi dalam kerangka soal kebijakannya yang banyak bersoal gitu ya, tapi ini adalah bentuk kecintaan. Itulah klarifikasi yang sempat kita kutip wawancara beliau di beberapa media, bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader PDIP sekarang ini kepada Pak Jokowi sesungguhnya adalah bukan hal yang untuk meninggalkan Pak Jokowi gitu ya, tapi ini adalah bentuk kecintaannya. Bahkan partai dia mengklarifikasi bahwa ini tidak ada hubungannya dengan nyapres. Tapi orang-orang apakah itu betul atau lagi-lagi kita berbicara soal pesan. Karena selalu orang menyebut dalam politik jangan lihat apa yang dijawabkan, tapi lihatlah di belakangnya. Karena ada banyak fakta juga dalam berbagai hal yang dikhawatirkan publik adalah jangan sampai dalam perjalanannya kemudian betul-betul PDIP meninggalkan Pak Jokowi.